Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut lagi untuk belajar Mastercam. Kali ini kita akan mempelajari tentang grooving ya. Misalnya kita punya setengah dari benda kerja itu dimensinya 10, kemudian min 100, berarti ini diameternya 20 ke atas kan itu. Nanti kita bikin profil untuk groovingnya. Offset ke bawah misalnya 6, kemudian offset ke samping sini misalnya 10, kemudian kita offset lagi 10 dan di offset lagi misalnya 20. Oke. Kemudian kita bikin mesin type-nya leave default, kemudian stock setup, properties, diameternya OD misalnya 22, kemudian panjangnya bener 100, kemudian Z nya misalnya kita nggak pakai facing ya, nggak pakai facing. Oke. Kemudian ini spindle-nya, caknya diameternya 22, Z nya kita taruh di min 70 misalnya. Oke. Sudah jadi seperti ini, kita edit groovingnya di sini. Kita hapus bagian yang nggak diperlukan untuk menampilkan yang lebih terlihat visualnya ya. Ini nanti kita akan mirroring, tapi sebelumnya kita betulkan terlebih dahulu. Di sebelah sini misalnya ada chamfer 2 seperti ini. Oke. Mirroring untuk Y-nya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya benda ini jadi, itu kira-kira mungkin seperti ini. Kalau kita revolve ya, akan terlihat seperti ini. Nah, ini benda kerja yang jadi, kira-kira gitu. Dan ini benda kerja bakalan, ini sudah dicekam. Oke. Kita machining dengan lathe roughing untuk bagian yang atas ini. Oke. Kita pilih mulai dari sini sampai sini. Terus kemudian misalnya pakai ini, roughing parameternya, ketebalan depth of cut-nya misalnya 0,5. Kemudian minimumnya segitu, enggak masalah. Stock to lift yang disisakan sekian, terus kemudian exit amount sisanya ke sana itu misalnya 2 mili. Jadi pemakanannya nanti dilebihkan 2 mili di sebelah sini. Oke. Machine define X-nya misalnya 60, terus kemudian Z-nya 50. Jadi nanti agar ngerilisnya gampang. Oke. Tidak perlu force colching karena nanti kita akan gunakan juga untuk finishing. Oke. Kemudian kalau ini seperti ini, kita ingin let out-nya itu 90 derajat. Berarti dari sini let in out, let out-nya 90 derajat. Oke. Kita lihat. Nah, ini naik seperti ini. Kemudian kita finishing, sama finishingnya dari sini sampai sini. Nanti yang kena hanya yang atas, dia nggak bisa turun seperti ini. Oke. Tetap. Kemudian ini ditentukan tadi 60, 50. Oke. Terus feed rate kalau diatur, kalau enggak usah. Finish step over mentok ya 2,0 itu nanti kan habis semua. Stock to lift-nya 0, mesti 0. Oke.
Oke. Oh ya, ini ke atas nih ya, layoutnya ke atas 90 derajat. Oke, regenerate akan jadi seperti ini. Kita pilih semua dulu. Jadi dia seperti ini. Tadi batas finishingnya itu sampai sini. Ini nanti kita cut off juga bisa di daerah sini. Oke. Kemudian ini yang kita pelajari ini, grooving di daerah sini. Klik kanan, grooving, kemudian pilih multiple chain. Oke. Dari chain yang sini sampai ke sini. Oke. Kemudian dipilih path yang dipakai. Misalnya path yang tersedia itu yang ini. Kita edit pathnya, edit tool. Diperhatikan sini hanya ini berapa, terus kemudian CD nya ini berapa, D nya misalnya 2 mili. Kemudian A nya ini biarkan aja, yang penting itu di sebelah sini ya, yang paling penting di sini. Oke. Atau bisa kita pilih yang tersedia di sini. Oke. Kemudian ini kalau perlu diatur user define-nya dari X misalnya 60, kemudian ini misalnya di nolkan aja. Oke. Kita perhatikan hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat di back plot ini, perhatikan, turun dia mulai dari tengah seperti ini ya, dia arah kiri kanan. Kita rubah di parameternya, groovingnya sebentar, ini ya, perpindahannya ini berapa ya. Kemudian bisa kita pilih step amount, artinya dia makannya itu seperti ini. Step amount itu artinya dia perpindahannya itu berapa nanti. Perpindahannya misalnya 0,5, jadi makannya kayak phasing itu 0,5. Oke. Kemudian cut directionnya, kalau bidirectional dia seperti tadi itu, kalau negatif itu nanti dari sini dari arah sini dia ke kiri terus. Oke. Terus kemudian kalau depth of cut diaktifkan, ya berapa pas dia. Kemudian kalau same direction nanti seperti ini, absolute atau incremental. Depth per passnya itu berapa. Misalnya kita pilih 1. Oke. Kita regenerate, dia seperti ini ya. Kalau kita pelankan nanti, sebentar, kita bisa pilih dari atas seperti itu atau dari samping pemakanannya. Kita perhatikan di sini. Ini karena kita tadi menggunakan depth of cut-nya ya. Ini akan menjaga tool itu tidak gampang patah. Jadi dia sedikit demi sedikit seperti ini. Oke, selesainya seperti ini. Dia dari sini kemudian dari kiri ya. Itu bisa kita atur dari parameter. Kemudian groove finishingnya ini bisa kita select overlap ya. Oke. Kemudian tentukan, sebentar, klik oke, select overlap. Nanti dia tampil bentuk path seperti ini. Dia dimulai dari titik sini sampai dengan titik sini overlapnya. Oke. Perbedaannya nanti akan seperti ini setelah kita regenerate ya.
Ini turun terus. Jadi nanti disesuaikan dengan bahan yang dikerjakan sama kemampuan pahatnya. Kita lihat overlapnya ini dengan back plot ini, seret sampai dia mau berhenti. Oke. Nah, ini overlapnya dia dimulai dari ini, seret lurus. Ini akan menghasilkan permukaan yang halus, seret turun 2 kali pas. Ini karena kita menggunakan tadi itu overlap tadi itu. Oke. Kita masuk ke finishing. Ini tadi kita kelupaan enggak di force toolching ya. Ini agar ada pergantian pahat. Karena tadi kan yang pertama ini kita pakai pahat yang sama, kemudian ini ke operasi yang ketiga dia menggunakan pahat yang berbeda. Makanya yang di sebelah sini kita ganti dengan parameter force toolching untuk mengganti pahat ya. Regenerate, kita pilih semua regenerate. Prosesnya agak lama untuk regenerate ini karena dia tadi kita makan ke sampingnya 0,5, makan ke bawahnya tadi kan diatur dengan depth of cut ya. Oke. Kalau kita lihat hasilnya kan seperti ini. Oke. Dia persis di geometri. Jadi ketika kita memprogram itu dipastikan gerakan pahat itu persis di geometri dan tidak ada kolison atau tabrakan. Apalagi tabrakannya dengan cak ini jangan sampai. Makanya di verify terlebih dahulu. Kalau kita pelankan, seperti ini. Nah ini turunnya naik lagi itu depth of cut. Kemudian pemakanan ke sampingnya tadi telah kita pakai 0,5. Oke. Finishing. Oke, selesai. Jadi ini dasar dari grooving. Bisa kita bikin alur baik bentuknya seperti ini atau bentuknya nanti lengkung seperti ini. Bisa. Atau V sama aja tapi disesuaikan dengan pahatnya. Kalau radius otomatis di sini juga harus radius kan seperti itu ya, ujungnya sini. Kalau misalnya nanti bentuk kayak blok V, otomatis di sini juga harus menyesuaikan, bisa menggunakan yang inset yang universal dengan sudut tertentu gitu ya. Oke, demikian penjelasan tentang grooving. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.